Cuma untuk malamnya kami agendakan pada beberapa masalah. Yang pertama, memilih pemimpin. Anak terpilih sekitar 2 tahun itu kita akan memilih pemimpin tingkat nasional dan daerah. Kino tak baca nanti dah urin yang jit tak pilih ke pemimpin gedanya 5 tahun yang akan datang. Kemudian menghilangkan sikap apatis masyarakat pada setiap acara kematian, dalam kurung membangkitkan kembali solidaritas dan semangat tolong menolong. Yang ketiga, semangat bersedekah dalam hal keagamaan. Yang terakhir adalah dukungan untuk anak muda agar kegiatan Karang Taruna bergerak pada hal yang positif. Menyota membaca anak apa sagai, mahana membaca api hana doa, karena rayu lum kan dalam hafalan, dalam bacaan. Karena sistem pendidikan di daya mathalun kan gepawai pelajaran gepubu, jadi membaca, maka malamnya pun lun hana menghafal tapi membaca apa yang ka betulis, yang sangat kita harap semoga ke depan menjadi pedoman hidup. Ulun mulai yang pertama memilih pemimpin. Cara dalam memilih calon pemimpin. Beberapa nas yang tertera dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Al-Mawardi, pemimpin yang dipilih harus yang paling banyak keutamaannya, paling sempurna syarat dan ketentuannya, serta yang paling diterima oleh masyarakat untuk ditaati. Yang pun pilih. Karena pada kitanya manusia hana saban teh mandum, ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi calon pemimpin yang terposisikan sebagai calon harus takalan keutamaan, kelebihan yang bagainya lebih daripada yang lain. Olehnya syarat padum-padumboh untuk tidak ada orang baru kita pilih ke pemimpin takalan so yang di antara calon yang banyak terdapat syarat dan ketentuan. Olehnya payah takalan lingkungan di antara beberapa calon siapa yang paling diterima oleh masyarakat. Yang sangat raya pengaruh. Walaupun syarat sip tapi masyarakat hanya diterima yang anak pula tak calon akan ditinggalkan. Faslun fi wujubi ikhtiyaril aslah. Ini satu pasal pada menyatakan wajib memilih pemimpin yang lebih layak. Maka apabila berkumpul para anggota daripada dewan, baik di tingkat nasional dan daerah, harus bermuafakat untuk menentukan siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin yang
mempunyai syarat yang memadai. Ahli kata tentukan tidak orang yang mempunyai kelebihan dan kesempurnaan di segi syarat, tatanya ngile na bersedia gaknyan untuk dipilih. Menyoka bersedia tugas ahli hilli wal aqdi, anggota dewan untuk membai'ah. Sehingga apabila antara para calon ijtihad daripada ahli hilli wal aqdi jatuh kepada sira orang, baru diajak untuk bersedia menerima pelantikan. Menyoka gedek baru tabayah. Dan setelah bai'ah baru sah dia sebagai seorang pemimpin. Menyoka jadi jid ke pemimpin melalui bai'ah, kewajiban gedanya umat untuk tunduk dan patuh kepada pemimpin tersebut. Tetapi sekiranya calon pemimpin menurut gedanya masyarakat kasih syarat tapi ganyan hana bersedia untuk dibai'ah, nyan baik paksa. Agama melarang kita memaksakan seseorang menjadi pemimpin walaupun kasih syarat apabila dia tidak bersedia. Karena yang namanya bai'ah untuk seseorang pemimpin adalah pilihannya sendiri dan ridhanya sendiri, tidak boleh ada unsur paksaan. Sehingga apabila orang yang kata calon untuk terpilih hanya bersedia, pilihlah calon yang lain. Sehingga terjadi kesepakatan syarat dua orang sampai syarat dan kelebihan di beberapa sisi, cuma na beda umum yang menyosantut kelebihan di segi yang lain, tapi na beda umum harus dipilih yang lebih dua umum. Tetapi tekedi tabai'ah orang yang muda nyosah, tapi yang lebih utama adalah yang dua umum. Kemudian apabila di antara dua calon na berbeda, tidro le ilmu, tidro berani, nyantah terpilih menyokondisi hajat kepada kelebihan berani, nyan terpilih orang yang berani. Nanggro dengan karu, nanggro tiga karu, musuh na yang ke dalam nanggro, nyan pemimpin harus terpilih yang berani. Cuma nanggro aman, orang le yang jahil perle kepada pemimpin yang berilmu, diarahkan katanya untuk memilih pemimpin yang punya ilmu pengetahuan, lebih-lebih di bidang agama. Tentang syarat seorang pemimpin, ada 5 kriteria pada seorang pemimpin. Wajib melantik seorang imam yang adil. Yang adil menurut mazhab, karena menyatakan definisi adil, tidak orang yang tidak pernah mengerjakan dosa besar dan tidak menetapkan diri di atas dosa kecil dan bertaat dengan maksiat. Berarti orang kerjakan dosa besar, 3 mentang gadah adalah orang kerjakan dosa kecil, menyahana getaubat, getamon dosa, menetapkan diri di atas dosa kecil tanpa bertaubat, nyanjit ke pasik nali adil. Nyo pada permulaan, karena menyata wateta pilih adil selama agaknya menjabat pemerintahan pasik han teruslah.
Yang maksud dengan adil ini adalah adil syahadah. Karena adil na dua tingkat, na adil syahadah, na adil riwayat. Beda aja menyo adil syahadah hanya termasuk urineng dan lamid. Tetapi menyo adil riwayat ditamang urineng dan lamid. Jadi baru sah terpilih seorang pemimpin yang adil dengan nalimo syarat. Yang pertama Islam. Karena orang kafir hanjit geja atau kemaslahatan kitanya orang muslimin. Yang kedua balik dan berakal. Karena yang namanya nemit da urung bungo bean gena urus orang lain, urusan ro payah diurus oleh orang lain. Yang kepet merdeka. Karena yang namanya lamid bimbang dengan khidmah said. Dan pandangan manusia orang lamidnya hina. Maka hana so takut menyo lamid terpilih ke pemimpin dan hana so junjung tinggi perintah daripada pemimpin tersebut menyo budak. Selanjutnya yang kelima bek pasek. Karena orang pasek hana kepercayaan dalam segala urusan. Perintah dan larangan yang diterbit oleh orang pasek tidak dipercayakan. Dan adil yang dimaksud pada calon pemimpin adalah adil secara zahir, baik secara nyata gaknya mengerjakan dosa besar ataupun menetapkan diri di atas dosa kecil. Jadi hana truk pada tingkat adalah batina. Kemudian syarat nambahnya pada pilih. Tak pilih. Syaratnya tentang adil, jid hanali atau berubah kepada fasik, tapi tetap dia sebagai pemimpin. Dan nasabah surah itu karena memilih pemimpin lebo cara. Yang pertama dipilih oleh rakyat, menyajamun dipilih oleh anggota DPR MPR. Dudo ka berubah pilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, peristiwa yang terjadi masa Soeharto. Gudrun Soeharto gejuk kepemimpinan kepada Habibie. Istikhlaf bukan dalam fikih sah. Yang pilih kudeta. Yang dua akan terjadi di negara katanya, yang kelihnya golong terjadi katanya dan na'udzubillah min zalik sampai terjadi kudeta itu sah. Setelah kudeta yang rebut kekuasaan orangnya langsung menjadi pemimpin dan wajib taat. Akibat buruk dari kesalahan dalam memilih pemimpin. Nazabah hadis riwayat daripada Muhammad bin Sannan, Rasulullah nepegah, apabila disia-siakan amanah tunggulah kehancuran. Ditanya rakyat gak amanahkan untuk memilih pemimpin yang syarat padumboh lagi bunuh. Apabila kitanya lalai, apabila kitanya tak sia-siakan amanahnya, tunggulah kehancuran. Karena kaidah idza wusida atau usnidal amru li ghairi ahli fan tadhiris sa'ah. Apabila diserahkan satu urusan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Yang selesai tentang memilih pemimpin. Hal yang kedua tentang menghilangkan sikap apatis masyarakat pada setiap acara kematian, dalam kurung membangkitkan kembali solidaritas dan semangat tolong menolong. Dalam agama kitanya
Getanya hana mungkin udip tidro jatuh na sistem bermasyarakat peduli lingkungan. Tentang halnya nasabah hadis, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamati. Barang siapa menolong, membantu kesusahan seorang yang beriman, Allah akan bantu tentang kesusahan gaknya di hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan di atas orang yang kepapaan, Allah akan memudah atasnya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup keaiban seseorang muslim di dunia dan akhirat, Allah akan getuk keaiban gaknya tengah orang akhirat. Allah selalu menolong hamba selama hamba menolong saudaranya sesama muslim. Dan barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan hana menghimpun sabah kaum di sabah rumah daripada rumah Allah, yaitu masjid, yang membaca Al-Quran dan mempelajari isinya Al-Quran, kecuali turunlah ketenteraman dan gelindung mereka itu oleh malaikat rahmat, dan disebut oleh Allah orang yang di sisi malaikat yang di sisi Allah. Dan tidak ada orang yang ilmunya kurang, ilmunya terlambat, yang akan hilang gesah gaknya daripada keturunan gaknya. Jadi dalam hadisnya padumpa-dumpa menyatakan tentang tindak tanduk gedanya dalam bermasyarakat, menyatakan dengan kata jino harus saling asah, saling asuk. Na kesusahan orang lain tak bantu, na keaiban orang lain tak tuk, baik tak upat, baik tak pegah, kemudian tak cari jalan untuk minta ilmu supaya Allah memudahkan jalan gedanya ke surga. Yang ketiga, semangat bersedekah dalam hal keagamaan. Dalam agama gedanya sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyakkan sedekah. Dalam sebuah ayat, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah demi mencari keridaan Allah, dan lagi ibarat sebuah kebun di dataran tinggi yang kena ujian sehingga hasil kebun tersebut berlipat ganda. Dikedi hana kena ujian yang lebat, kena ujian yang jarang-jarang, Allah tetap memperhatikan kepada segala amalan kitanya. Ayat yang kedua, barang siapa memperutangkan Allah akan sebagai perutang yang elok, Allah akan lipat gandakan pahala sebagai lipat ganda yang banyak. Allah akan beri kemudahan kepada hamba, dan kepadanya hamba hamba satu saat akan kembali. Kemudian dalam tata cara katanya mengeluarkan sedekah, yang penting adalah ikhlas. Karena Allah berfirman, wahai orang yang beriman, baik tak pubata pahala sedekah kata dengan umon dan menyakiti. Sama hukumnya seperti orang yang bernafkahkan hartanya karena ria dan tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maka bandingannya perumpamaan orang bersedekah tersebut lagi ibarat bate yang natana sehingga itren ujian. Bate ati tanah bate itren ujian, tanahnya jime holain. Bate tinggal kosong hanali tanah. Menangke sedekah yang kita berikan menyerta umon dan tak sakiti orang yang terima sedekah, hanali fahla ke kitanya. Selanjutnya sifat kikir. Dalam agama kitanya hana gebi na sifat krit. Di antara lain
Kriat adalah hasil daripada hana kepercayaan dengan orang yang menciptakan rezeki. Karena rezeki yang diberi Allah kepada kitanya kan untuk kitanya semata-mata, cuma melalui kitanya boleh jadi untuk orang lain. Ibaratnya sebagai terminal motor tamang terminal kan po motornya terminal, motor punya masing-masing. Harta yang kegejuk oleh Allah bak jadau kitanya yang sementara. Tugas kitanya selain tak pergunakan kedrotik yang lebih, tak bantu orang yang berhajat, baik fakir ataupun miskin. Menyona bak kitanya sifat kriat, berarti orang yang beri rezeki ke kitanya Allah, kitanya hana tak percaya, tak kubah kedroh teman-teman, hanya beri kurang lain, pertanda ingin kitanya ubina yang kagejoknya kegedanya manteng hana manfaat kepada orang lain. Yang terakhir tentang orang muda. Dukungan untuk anak muda agar kegiatan Karang Taruna bergerak pada hal positif. Pada tangan pemuda, maju mundurnya suatu bangsa. Karena kamu yang katuhanya kan berlalu kepemimpinan dalam masyarakat, juga adalah drone yang mantang muda, bak drone kepemimpinan umat. Dalam pepatah Arab itu syababul yawm rijalul ghad. Urutnya drone muda, ke depan drone akan jadi pemimpin yang dewasa. Inna fi yadi syabab amrul ummah wa fi aqdamihim hayatuha. Bahwa sungguh dalam tangan pemuda itu urusan umat, dan pada yang terdahulu mereka itu umat, itu hidupnya umat. Hidup umat di tangan orang yang lalu, orang pemimpin yang lalu, tapi ke depan terserah kepada orang muda. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan na 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat, di saat hana naungan selain naungan Allah. Riwayat daripada Abi Hurairah, sabda Nabi SAW, 7 golongan pelindung mereka itu oleh Allah Ta'ala dalam naungan Allah uro kiamat yang hana naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda raya ganyan dalam kondisi beribadat kepada Allah. Yang kelima, seseorang yang hatinya tersangkut dengan masjid, berangkat hojak hana mangan, getemayang hana mangan, geduk ba kafe, badan jaga dan sebagainya, makan dalam masjid. Kemudian dua orang berkasih sayang karena Allah, mutapat bandua api, kasih sayang karena Allah. Mau pisah bandua pun kasih sayang karena Allah. Sidra orang diajak oleh sidra orang yang punya keturunan yang gad dan kecantikan, maka dijawab lun takut kepada Allah. Dan sidra orang itu bersedekah dengan satu sedekah, maka gesom sedekah hingga hana ditepu oleh jarawi apa yang diberi oleh jarawan. Dan seseorang yang mengingat atau menyebut Allah di tempat yang sunyi, maka tumpahlah air matanya. Yang 7 golongan yang mendapat naungan Allah, di antaranya pemuda punau yang gatnyan udip raya gatnyan dalam selalu beribadat kepada Allah. Kemudian di hari kiamat ditanya akan ditanya oleh Allah, senantiasalah dapat anak Adam pada hari kiamat di sisi ponya, sehingga ditanyakan tentang 5 perkara. Orang kiamat akan ditanya tentang 5. Pertama, umur di mana dihabiskan. Kedua, tentang
masa mudanya di mana diselesaikan, kedua tentang hartanya dari mana diusaha dan kemana dinafkahkan, terakhir apa yang telah dia belajar tentang ilmu, apa yang dia amalkan daripada hasil ilmunya. Nyoke yang kalun baca tentang paruboh masalah yang kagejuk li panitia gejuk bahas, selanjutnya terserah Badron. Karena menyata baca lagi ni hana beres saja. Jino kita buka sesi tanya jawab.